Shalom saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali dalam saluran ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur kasih setia Tuhan yang memberikan kami waktu dan kesempatan hingga pagi hari ini boleh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Riwayat Abram, bapa segala orang beriman. Silsilah keluarga Abram. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Kejadian 11 ayat 27, saudara. Kita sudah mendengar nama Lot. Dari penjelasan kitab Kejadian 11 ayat 27, jelas disebutkan Lot adalah keponakan Abram. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan meminta Abram pergi meninggalkan kampung halamannya. Suatu permintaan yang sangat berat. Tidak mudah melakukannya. Bagaimana tidak, saudara? Tiba-tiba Tuhan meminta Abram meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, bahkan sanak saudaranya. Dan yang lebih berat lagi adalah Tuhan tidak memberitahu kepada Abram kemana ia harus pergi. Apa tujuan Tuhan meminta ia pergi ke tempat yang tidak jelas? Informasi yang didapatnya dari Tuhan hanya sebatas ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Ada apa di sana? Apa yang akan dikerjakan di sana? Siapa yang harus ditemui? Semua serba gelap, saudara. Kemana Tuhan meminta Anda melangkah? Jika saja Anda peka, Tuhan pernah meminta Anda melangkah. Saudaraku dikasihi Tuhan, coba ingat baik-baik setelah Anda mendengar renungan ini, saudara. Kapan, di mana, dan apa yang Tuhan minta dari saudara? Coba ingat baik-baik setelah Anda mendengarkan renungan ini. Kapan dan di mana dan apa yang Tuhan minta dari saudara? Jika belum jelas, ini waktunya kita bertanya kepadanya, apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang harus kita kerjakan? Di mana harus bekerja? Jika Anda bertanya kepadanya, maka Tuhan pasti menjawab. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Abram mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Mengapa kita tidak? Abram mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Kita pun sama seperti Abram, mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menguatkan hati dan pemikiran kami.
Ternyata Engkau Tuhan selalu berbicara setiap saat kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti, untuk merespon bila Engkau Tuhan berkata bagi setiap kami. Tuhan Bapa di sorga, berikan kami hikmat, pengetahuan, supaya kami Tuhan dapat mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti suara-Mu yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami dikuatkan, kami disadarkan. Oleh karena itu, biarlah kasih setia-Mu selalu melingkupi, menjaga, dan menghibur kami di setiap saat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa, Tuhan, bagi setiap para pendengar pada saat pagi hari ini yang berbeban berat. Tuhan, biar tangan kasih-Mu Tuhan terulur bagi mereka dimanapun mereka berada. Berbelas kasihanlah Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang mereka hadapi. Ditinggikanlah Tuhan, berkuasalah Tuhan bagi setiap tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami hanya mengandalkan Yesus Tuhan yang melampaui segala akal. Dan Engkau Tuhan menolong, melihat dimanapun kami melangkah. Tuhan Yesus, tolonglah setiap umat-umat-Mu yang berbeban berat. Tolonglah Tuhan menyelesaikan setiap perkara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan andalan kami, kekuatan kami, dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi setiap pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini yang mengalami kesedihan, yang mengalami duka. Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, yang dapat menghibur mereka, yang memberikan Tuhan hikmat, pengetahuan, dan kekuatan, penghiburan bagi setiap mereka yang mengalami kesedihan, yang mengalami duka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, penghibur yang daripada sorga, itulah yang menghibur hati, pemikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga hamba berdoa bagi setiap para pendengar yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit, sehingga yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah keluar dari rumah kami masing-masing, Tuhan, urapi tutup buku pagari kami dengan malaikat-Mu, sehingga kami dapat berjalan melangkah di dalam Tuhan, cakap melakukan segala pekerjaan kami. Termulialah Tuhan, dan begitu juga kembali ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami masing-masing, bertemu dengan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Kau Yesus Tuhan, pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya dan percaya bahwa kuasa firman Tuhan itu dapat melampaui segala akal. Dia bekerja amat dalam dan menembus segala penghalang-penghalang di dunia ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir. Kita mengandalkan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.